Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melarasati. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi satu, yaitu tentang lingkungan laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi analisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan untuk proses menilai kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi melalui penelaahan terhadap laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Adapun manfaat analisis laporan keuangan, yang pertama adalah menilai kinerja keuangan, yaitu menilai memungkinkan apakah pihak-pihak terkait untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba, mengelola biaya, dan memperoleh pendapatan dari operasionalnya. Yang kedua itu untuk menilai posisi keuangan. Menilai apakah perusahaan memiliki posisi keuangan yang sehat atau tidak. Misalnya dengan menilai apakah perusahaan memiliki cukup aset untuk menutupi kewajibannya. Yang ketiga yaitu menganalisis solvabilitas dan likuiditas, yaitu dengan menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau likuiditas dan jangka panjang atau solvabilitas yang dapat membantu dalam pengelolaan risiko keuangan. Yang keempat adalah membantu pengambilan keputusan, baik investor, kreditor, maupun manajer internal dapat menggunakan analisis laporan keuangan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Seperti apakah mereka harus melakukan investasi lebih lanjut, memberikan kredit, atau mengevaluasi kinerja operasional. Yang kelima yaitu mengidentifikasi tren keuangan. Melalui analisis tren, perusahaan dapat mengidentifikasi nih pola dan perubahan dalam kinerja keuangan mereka dari waktu ke waktu. Selanjutnya di sini ada tujuan analisis laporan keuangan dalam bisnis. Yang pertama itu adalah analisis kredit. Analisis kredit yaitu proses evaluasi yang biasanya digunakan lembaga keuangan atau pemberi pinjaman untuk menilai apakah calon peminjam memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya. Yang kedua itu adalah analisis ekuitas, yaitu proses evaluasi terhadap kepemilikan bagian saham dalam suatu perusahaan dengan biasanya itu untuk bertujuan investasi, laporan keuangan, atau yang keputusan strategis lainnya. Selanjutnya di sini ada analisis akuntansi, yaitu untuk mengevaluasi data keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan atau kinerja operasional atau prospek masa depan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis prospektif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memprediksi kinerja atau kondisi keuangan di masa depan. Tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan berbagai proyeksi keuangan yang didasarkan pada data historis, tren saat ini, dan asumsi di masa depan. Selanjutnya, ada analisis perencanaan, yaitu untuk mengevaluasi kebutuhan, tujuan, dan sumber daya yang tersedia guna mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada analisis pendanaan, yaitu untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan, sumber daya, dan strategi pendanaan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendanai proyek operasional atau investasi baru. Dan selanjutnya ada analisis investasi, yaitu untuk menentukan kelayakan, potensi, keuntungan, dan risiko dari suatu peluang investasi, biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan akan memberikan nilai tambah sesuai tujuan, keuangan, dan strategis yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada aktivitas operasi, yaitu kegiatan utama dan rutin yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola biaya operasionalnya. Mencakup semua proses yang terkait dengan produksi, distribusi, penjualan, dan layanan.
Dan yang terakhir itu ada analisis lingkungan bisnis dan strategi, yaitu proses mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi untuk merumuskan strategi yang efektif. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan pokok. Yang pertama itu ada neraca. Neraca atau laporan keuangan adalah suatu laporan keuangan utama yang menyajikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik tertentu. Neraca memberikan informasi mengenai aset atau kewajiban utang dan ekuitas perusahaan yang membantu untuk menilai kekuatan finansial perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi atau laporan profit dan loss. Salah satu laporan keuangan utama yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, biasanya tuh bulanan, triwulan, atau tahunan. Nah, laporan ini tuh menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas tentang apakah perusahaan menghasilkan atau mengalami kerugian selama eh, operasional tahun tersebut. Dan yang ketiga itu ada laporan arus kas, yaitu untuk mencerminkan kas yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam tahun tertentu. Namun fakta bahwa suatu perusahaan menghasilkan arus kas yang tinggi tidak selalu berarti kas yang dilaporkan di dalam neraca juga tinggi. Arus kas biasanya tidak digunakan untuk meningkatkan akun kas, melainkan digunakan untuk membayar dividen, menambah persediaan, menandai piutang usaha, berinvestasi pada aset tetap, melunasi utang, dan membeli kembali saham biasa. Laporan aliran kas penting karena dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang likuiditas perusahaan atau kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan solvabilitas, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Nah, laporan ini juga membantu dalam menilai keberlanjutan operasi perusahaan dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan investasi atau pendanaannya. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhi saldo kas suatu perusahaan. Yang pertama itu ada arus kas. Jika hal lain dianggap konstan, arus kas bersih positif akan menambah kas di bank. Namun hal-hal lain umumnya tidak dianggap konstan dan arus kas digunakan untuk hal-hal lain. Nah, yang kedua itu ada perubahan modal kerja, yaitu kenaikan modal kerja atau persediaan dan piutang dibayar dengan kas, sehingga kenaikan seperti itu akan menurunkan kas. Di lain pihak, penurunan modal kerja akan meningkatkan kas misalnya. Jika persediaan mengalami kenaikan, perusahaan harus menggunakan kas nih untuk membeli tambahan persediaannya. Nah, selanjutnya itu ada aset tetap. Jika suatu perusahaan membeli aset tetap, posisi kasnya akan turun. Sementara itu, jika perusahaan menjual aset tetap, maka kasnya akan naik. Dan yang terakhir itu ada transaksi efek dan pembayaran dividen. Jika perusahaan menerbitkan saham atau obligasi pada tahun berjalan, dana yang dihimpun akan memperbaiki posisi kasnya. Di lain pihak nih, jika perusahaan menggunakan kas untuk melunasi utang yang belum jatuh tempo, untuk membeli kembali sebagian sahamnya atau membayar dividen kepada pemegang saham, maka hal ini akan mengurangi kas. Itu. Selanjutnya ada laporan arus kas yang memisahkan aktivitas menjadi 3 kategori. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu meliputi laba bersih, penyusutan, dan perubahan dalam modal kerja selain kas dan utang jangka pendek. Yang kedua itu ada aktivitas investasi yang meliputi pembelian atau penjualan aset. Dan yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan yang meliputi penerimaan kas melalui penerbitan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham, menggunakan kas untuk membayar dividen, dan membeli saham atau obligasi yang beredar. Nah, di sini juga ada pihak-pihak pemakai laporan keuangan. Yang pertama itu ada investor, biasanya membutuhkan laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus
membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Yang kedua itu ada kreditor atau pemberi pinjaman, yaitu membutuhkan laporan keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang ketiga itu ada pelanggan, yaitu membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui nih mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Yang keempat itu pemerintah dan berbagai lembaga lainnya. Nah, mereka membutuhkan laporan keuangan untuk mengukur nih aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang kelima itu ada manajemen. Mereka membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui penilaian atas kemampuan perusahaan dan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir itu masyarakat, biasanya membutuhkan laporan keuangan untuk membantu masyarakat menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitas lainnya. Itu saja penjelasan dari saya terkait materi 1. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.